our friends in United States, to our friend in Europe, in Africa, in Middle East, in Australia, in New Guinea, especially those who are all over Indonesia, our best friend and pastor and congregation of AOG, Holy Word and Holy Indonesia. May the sermon of this day in the Holy Communion Sunday morning be a blessing for all of you, and also help us in the praying so that the New Covenant Assembly in Jalan Jenderal Soeharto 25, King City, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia continues to grow. Bagi saudara-saudara kami yang masih terus mengikuti secara online kebaktian kami, baik yang di Kupang, di seluruh Indonesia, di Amerika Serikat, di Eropa, di Afrika, di Middle East atau Timur Tengah, di Australia, di Papua New Guinea, dan khusus saudara-saudara kami di seluruh Indonesia dan para pendeta dan sidang jemaat Allah dalam kebaktian hari ini, hari perjamuan yang kudus. Kiranya kita semua diberkati dan bantu kami dalam doa supaya di setiap perjanjian baru di Jalan Jenderal Soeharto 25, Kota Raja, King City, may always and continues to grow, supaya terus bertumbuh dan berkembang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pagi ini saya harap bahwa kita semua bisa diberkati dalam kebaktian yang masih kita berada di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan hari Pentakosta. Kemarin saya mengikuti sebuah acara, dan dalam sebuah acara itu, yaitu acara dari Full Gospel Businessman, salah seorang yang bersaksi, memang pertemuan itu satu pertemuan yang panjang, tapi salah seorang bersaksi latar belakangnya Katolik, dan sebelum dia bersaksi dia bisik sama saya, Pak Pendeta ada bangun gereja kok? Saya bilang iya. Siapa kasih tahu? Tidak, saya dengar. Bolehkah saya bantu kan? Saya bilang puji Tuhan kalau Pak bantu. Dia bilang saya akan kirim 1 truk semen. Berikan dulu sambutan. Lalu dia punya kesaksian menarik karena dia salah satu pengurus. Menariknya begini, saya sebagai pendeta tidak hitung-hitung hari setelah hari Pentakosta, tapi dia hitung alus-alus. Dia bilang kita sudah 15 hari ada di dalam hari memperingati kenaikan Yesus ke sorga. 10 hari murid-murid berdoa, tambah 5 hari kemarin dulu. Jadi hitung, saya pikir-pikir ada orang yang bisa ingat-ingat itu 15 hari. Itu berarti dia mengikuti terus, entah dia percaya tentang pekerjaan Roh Kudus atau tidak, tapi dia mencatatnya. Dari hari kenaikan Tuhan Yesus,
lalu 10 hari murid-murid berdoa, tambah 5 hari kemarin itu kita bertemu, dia hitung itu sudah 15 hari memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya berharap bahwa kita semua bisa menjadi orang yang ingat secara teliti. Lalu di dalam ingat secara teliti itu kita rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah oknum yang tidak terlepas dan tidak terpisahkan daripada Trinitas Agung yang punya tugas menurut Yohanes pasal 14, 15 dan 16 menghibur, mendidik, mengajar, menginsafkan, lalu menuntun, lalu bekerja dan tinggal di dalam kita. Kita bersyukur ada pribadi Roh Kudus itu yang mau tinggal di dalam hidup kita. Kenapa saya bilang kita bersyukur? Karena who are you and me? Karena siapa saudara dan saya? The sinner, orang berdosa. Biasanya kita mau taruh makanan harus di piring yang berisi, bukan? Usually we put food, meat, everything where we want to eat in the nice plate, in the clean plate. Itu biasa. Taruh makanan, minuman, semua di piring yang bersih. Piring yang sedikit kotor saja saudara bilang, tolong kain lap, saya mau lap, kasih bersih. Apalagi kalau saudara pergi ke Hong Kong. Saudara masuk ke rumah makan, itu sudah disiapkan air mendidih di atas meja. Saya pertama hadir, diundang makan di salah satu restoran. Saya lihat air mendidih. Saya tanya panitia KPR mengundang saya di Hong Kong. Saya bilang, ini untuk apa? Dia bilang, Pak punya sendok, Pak punya piring, colok kasih masuk di situ. Padahal saya lihat piring sudah bersih. Tapi that is culture of Hong Kong. Itulah budaya di Hong Kong. Celuk dalam air yang mendidih supaya makin bersih. Mereka mau itu hidup bersih. But how about you and me? We are sinner. Tapi bagaimana tentang kita? Kita orang berdosa. Tapi how great God's love to show to all of us. Betapa besar kasih Allah ditunjukkan kepada kita. No matter how are you, no matter who are you and me. Tidak mau tahu siapa Anda dan saya. Sebagai orang berdosa, Tuhan close His eyes and He show His love. Dia tutup mata, lalu dia tunjuk dia punya kasih. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Karena itu jangan mempermainkan kasih-Nya. Jangan injak-injak kasih-Nya. Jangan anggap remeh kasih-Nya. Don't you forget that God not know what you are doing. Jangan sampai Anda lupa bahwa Tuhan tidak ingat apa yang saudara dan saya lakukan. Pentakoste dari bahasa Yunani yang sebenarnya punya makna hari ke-50. Juga hari membawa hasil tuaian. Juga disebut sebagai hari menerima hukum. The day that Hebrew received statute and commandment. Hari di mana orang Ibrani, orang Yahudi menerima ketetapan dan hukum. The day where we bring our fruit to the Lord. Hari di mana
kita membawa hasil kita kepada Tuhan. The 50 days, hari yang ke-50. Sebab setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit dan dia menyatakan diri maybe 10 or 12 times to all his disciples. Barangkali 10 sampai belasan kali dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah itu dia tiba pada puncak yang kita kenal dengan Ascension Day, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. And after that 10 days God pour out Holy Spirit to his disciple. Dan setelah 10 hari Tuhan mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya. Until this day Holy Spirit still move among us and our heart. Dan sampai hari ini Roh Kudus masih bergerak di antara kita dan di hati kita. Tadi, before I already explained to you, tadi saya sudah coba menerangkan kepada saudara. Who are you and me? Siapa saudara dan saya? Sehingga God give Holy Spirit and put in our heart. We are sinner. Tuhan taruh Roh Kudus di dalam hati kita. Siapa kita? Orang berdosa. That is a dirty plate. Piring kotor ditaruh makanan yang terbaik. Padahal kita paling suka makan kalau piringnya bersih. Taruh makanan di situ. Enak atau tidak enak karena bersih, orang makan dengan lega hati, dengan sukacita. Di sini kita lihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan saya mau kasih highlight kepada perkataan yang saya sudah sampaikan. Jangan remehkan kasih karunia itu. Jangan injak-injak. Jangan bertindak sembrono atas kasih karunia itu. Jangan sampai kita tutup mata terhadap kasih karunia yang begitu besar buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari Pentakosta, hari yang penting, yaitu semua kita butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus harus menjadi bahagian daripada hidup kita. Nah, kebutuhan atas Roh Kudus, sesuatu yang sangat urgent itu, saya coba baca ayat firman Tuhan ini. Di dalam Acts chapter 19 verse 1 to 6, and I read for you now. Dalam Kisah Para Rasul 19 mulai ayat 1, saya baca. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Are you already received Holy Spirit after you repent and you believe?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, not yet." Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Inilah perilaku orang yang telah bertobat. This is the behavior of people who have repent. Inilah orang-orang dan perilaku orang yang telah bertobat. Perilakunya seperti apa? Mari kami lihat. Perilakunya menarik. Padahal yang disebut mereka bertobat ini bukan bertobat karena sudah percaya Tuhan Yesus. Bertobat dalam konteks Old Testament. Bertobat dalam konteks perjanjian lama. Lalu mereka minta dibaptis. Nah, dalam ayat 2 katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kan Yohanes itu nabi terakhir dari perjanjian lama. Jadi dia baptis. Mereka percaya kepada tata kerama daripada hukum Taurat. Mereka percaya Allah. Mereka belum tahu tentang Yesus sungguh-sungguh, barangkali baru dengar sedikit-sedikit, apalagi mengenai Roh Kudus mereka tidak tahu sama sekali. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dalam konteks perjanjian lama. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia. Jadi sekarang Paulus berkata mereka harus percaya kepada dia, yaitu Yesus. Bukan dalam konteks perjanjian lama, dalam hukum Taurat saja. Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, milikilah pengakuan yang tulus dan jujur seperti orang-orang ini. Meskipun mereka percaya di dalam konteks perjanjian lama, tapi mereka sudah memiliki sebuah hati, yaitu pengakuan yang tulus dan jujur, have a sincere and honest recognition. Jadi mereka memiliki pengakuan yang tulus dan jujur. Ditanya, kamu dibaptis dengan baptisan apa? Oh, kamu dibaptis dengan baptisan Yohanes, nabi terakhir perjanjian lama. Kami percaya kepada hukum Taurat. Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Mereka bilang, mereka tulus, jujur sekali mereka bilang. Kata Paulus, baptisan Yohanes yaitu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dalam konteks perjanjian lama. Dan dia berkata kepada orang banyak itu bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, pengakuan seperti ini perlu. Kadang-kadang jangankan kita bertobat dalam konteks perjanjian lama, dalam perjanjian baru saja atau dalam zaman anugerah, kadang-kadang kita tidak terlalu tulus. Kadang-kadang kita tidak terlalu jujur. Tapi orang-orang ini memberi keterangan address to all of us how urgent, honest, and sincere in our life. Betapa penting jujur dan tulus di dalam kehidupan. Sebenarnya kalau Paulus tanya sama mereka, mereka tidak perlu omong banyak dengan Paulus. Karena mereka sudah dibaptis. Mereka sudah percaya Dekalog, mereka sudah percaya 10 hukum, mereka sudah percaya status-status ketetapan-ketetapan dalam perjanjian lama, dan mereka sudah dibaptis. Tapi Yesus bilang, tidak. Paulus bilang, tidak. Kamu harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus
Yesus supaya kamu penuh Roh Kudus. Mereka bilang kami sendiri belum dengar tentang Roh Kudus. Kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka jujur saja. Ini perlu honest, jujur, sincere, tulus. Nah, kenapa saya mau angkat ini? Kadang-kadang pengakuan kita bahwa kita sudah sungguh bertobat atau belum, sungguh dipenuhi Roh Kudus atau belum, kita tidak berani jujur, kita tidak berani tulus. Kadang-kadang kita bersandiwara seakan-akan sudah bertobat, seakan-akan sudah dipenuhi Roh Kudus, seakan-akan sudah jadi orang yang setia kepada Tuhan, padahal belum. Paulus setelah dia bertobat, dia memberi kesaksian. I'm more sinner than all of them. Dia berkata, saya lebih berdosa dari semua mereka. Perlu ketulusan seperti ini. Nah, ini menarik. Ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka bilang, belum. Bahkan till now, we not yet hear about Holy Spirit. Sampai sekarang kami tidak pernah dengar tentang Roh Kudus. Mereka jujur-jujur ya. Orang yang seperti ini akan sungguh-sungguh menjadi orang yang mudah menerima Roh Kudus. Orang yang telah bertobat, perilakunya rendah hati dan lembut. Padahal ini bertobat dalam konteks perjanjian lama. Dengar ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di catatan baptis ulang kelihatannya. Sebab tadi dalam konteks perjanjian lama, sekarang konteks anugerah. Sebenarnya mereka mesti berkeras hati. Their heart must hard to push what Paul speak to them. Mereka mesti memiliki hati keras, tolak apa yang Paulus katakan. Tetapi mereka lembut, meski sudah dibaptis dalam konteks perjanjian lama. Namanya sama, dibaptis di selam, sama-sama di selam. Tapi baru mereka dengar tentang who is Jesus and who is the Holy Spirit. Their heart surrender to the Lord. Hati mereka begitu berserah kepada Tuhan, lembut kepada Tuhan. When they hear about what Paul speak to them, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Mereka serahkan diri untuk dibaptis. Sebenarnya kalau orang Kupang, orang Ntt, saya subaptis, saya tidak perlu lagi. Meskipun mungkin dia belum dibaptis, tapi dia subaptis masa kecil. Nah, kalau kesempatan saya mau memberi keterangan mengenai baptisan, what you say that you lie, you are a liar. Apa yang Anda katakan itu bohong. Akhirnya kita menjadi pembohong. Sederhana saja, di dalam Matius pasal 3, semua orang yang datang dibaptis itu jalan sendiri, datang minta dibaptis. Tidak digendong bawa untuk dibaptis. Itu saja sumber tentangan. Jadi kalau kita bilang kita dibaptis masih kecil, lu jalan sendiri datang. Anda digendong sudah bertentangan dengan kebenaran firman.
Matius pasal 3 bilang semua orang yang datang yang dibaptis itu datang sendiri dan minta dibaptis, mengaku dosa. Mereka waktu sudah digendong tahu mengaku dosa? Kan tidak. Oke, saya berhenti terangkan itu. Tapi ini adalah sebuah sikap hati hamba, jujur, tulus, dan rendah hati. Humble. They have humble heart. Mereka memiliki hati yang lembut dan rendah. Waktu dengar, lalu mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan perlu tulus, lurus, dan rendah hati. Perilaku semacam itulah yang memudahkan mereka penuh dengan Roh Kudus. The such behavior makes it easier for them to be filled with the Holy Spirit. Perilaku semacam itulah yang memudahkan mereka penuh dengan Roh Kudus. Gereja perlu Roh Kudus. Tuhan sendiri berpikir bahwa kita sangat memerlukan Roh Kudus. Maka itu sebelum kita siap Dia sudah berikan. Lalu kita tidak pernah menyadari bahwa karena begitu ya pentingnya Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus bilang murid-murid, "Don't you left Jerusalem before Father send promise of the Holy Spirit." Jangan kasih tinggal Yerusalem ya sebelum kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Begitu penting. I must highlight the three things. Saya harus menggarisbawahi 3 hal. Jujur, tulus, and rendah hati. Itu kunci. God fill all of us with Holy Spirit. Itu kunci. That's the key. That's God fill. Tuhan penuhi kita with Holy Spirit. Roh Kudus. Itu kunci. Selama belum ada ketulusan tentang diri kita, tentang hati kita, belum ada kerendahan hati, kita mau tinggal di dalam gereja bertahun-tahun, kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, apalagi group of karismatik Pentakosta, apalagi dalam ruang lingkup karismatik Pentakosta, berapa lama pun juga sulit kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu berarti akan muncul kemunafikan, kepalsuan, sandiwara, kebohongan, dusta, akan muncul dengan begitu suburnya dari dalam kehidupan kita. Kalau ada kemunafikan, kepalsuan, sandiwara, ada dusta. Kira-kira kapan? Sampai kapan kita simpan itu semua? Someday, all things be open before the Lord and all people. Satu waktu semua akan terbongkar terang benderang di muka umum dan di hadapan Tuhan. Kita mau sembunyi bagaimanapun trik tata bahasa kita untuk menutupi keadaan kita, satu waktu terbongkar. Maka itu the secular world says to us, bahasa-bahasa sekuler berkata kepada kita, sepandai-pandainya tupai meloncat,
Anda teruskan. Sepandai-pandainya we cover, kita menutupi barang busuk, akan tercium juga. Entah tutup dengan senyuman palsu, entah tutup dengan tutur bahasa lembut, entah sembunyikan dengan segala macam perilaku yang seakan-akan tidak ada masalah. No problem in our life. No anything wrong in our life. No bad things in our life. Tidak ada yang buruk dalam hidupku, tidak ada yang salah dalam diriku, tidak ada kekeliruan dalam diriku. Silakan kita boleh bilang begitu. But someday, pada satu hari, semua akan terbongkar. Karena itu, tadi saya sudah bilang, saya highlight tulus, jujur, rendah hati, supaya Roh Kudus masuk di dalam kita. That's a duty of Holy Spirit. Cleanse our life, our mind, our soul, our body. Tugas dan kerja dari Roh Kudus menguduskan otak, hati, pikiran, jiwa, dan tubuh kita. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, and when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kalau saudara baca ini tanpa paham dengan baik, saudara bilang, untung ke Paulus tumpang tangan sehingga mereka penuh Roh Kudus. Untung Pak Pendeta besar itu tumpang tangan sehingga dia penuh dengan Roh Kudus. Stop speak like that. Berhenti bicara seperti itu. Bukan karena dia tumpang tangan sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus, but because their heart speaks sincere and honest and humble. Karena kejujuran, karena ketulusan, dan karena kerendahan hati mereka, itulah yang Roh Kudus turun di atas mereka. Sebab Anda baca firman Tuhan ini, saya lanjut. Saat Paulus letakkan tangannya di atas orang-orang itu, Tuhan Yesus pembaptis dengan Roh Kudus intervensi melaksanakan tugasnya. Jadi bukan Paulus pembaptis dengan Roh Kudus. When Paul placed his hand on the people, the Lord Jesus, the baptized with Holy Spirit intervention, perform his duty, his task. So now Paul the Baptist with the Holy Spirit. Jadi bukan Paulus yang akibat dia tumpang tangan sehingga penuh Roh Kudus, tetapi ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati, dan sangat utama intervensi daripada Tuhan. Karena beginilah firman Allah dalam Matius pasal 3 ayat 11 yang berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis berbicara mengenai Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau Paulus tumpang tangan, bukan dia pembaptis dengan Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Berarti waktu Paulus ulurkan tangan itu, dia melaksanakan
perintah Tuhan yang melakukan baptisan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. I indeed baptize you with water unto repentance. Saya baptis kamu, Yohanes bilang, saya baptis kamu dengan air untuk pertobatan. But he who is coming after me, tapi ia yang datang setelah aku, is mightier than I. Dia lebih besar daripada aku, whose sandal I'm not worthy to carry, to lose. Sampai buka kasutnya saya tidak layak. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Satu fakta, Yesus bilang dalam Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Jadi waktu Paulus tumpang tangan, bukan tangannya Paulus yang punya otoritas, Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Oleh karena itu, dengan demikian kita tidak perlu mengkultuskan seorang pendeta pun sebagai pembaptis dengan Roh Kudus, seperti banyak orang mereka bilang, kalau pendeta berdoa kita penuh Roh Kudus, mari kita pergi ke sana. Stop doing that. Because when you speak like that, you make pastor as another God. Waktu Anda bicara seperti itu, engkau buat pendeta sebagai Tuhan Allah yang lain. Padahal firman Allah berkata, Tuhan turut bekerja. Dan pembaptis dengan Roh adalah Yesus. Bukan without pastor. Tanpa pendeta pun Tuhan curahkan Roh Kudus. Siapa yang lay hand on 120 people disabled in upper room? Who lay hand over them? Siapa yang tumpang tangan atas 120 orang di atas lantai Yerusalem? No anybody. Tidak ada satu orang pun juga. Tapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka itu kalau Paulus tumpang tangan, dia hanya melaksanakan satu tugas, tapi yang membaptis dengan Roh Kudus. Firman Tuhan bilang, yang datang kemudian daripada aku, dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ada amin. For that, open your heart and receive baptism with Holy Spirit, pembaptis dengan Roh Kudus. Supaya apa? We have power to manage our life before we going to heaven. Supaya kita bisa menata hidup ini sebelum kita pulang ke surga. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik. May you stand up please. Boleh berdiri sekarang. Roh Kudus,